Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin amin ya mujibas sa'ilin. Anak-anakku kelas 6 yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga hari ini kita senantiasa masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam pendidikan agama Islam di tahun 2021, 2020, 2021 dalam keadaan yang baik. Hari ini Bapak membuat sebuah video pembelajaran dikarenakan ada beberapa orang tua yang meminta hal demikian untuk diupload di YouTube. Kemarin sudah Pak Guru buat untuk kelas 4 dan kelas 5, hari ini giliran kelas 6. Baiklah, hari ini yang Pak Guru sampaikan adalah pendidikan agama Islam kelas 6 pelajaran pertama, yaitu indahnya saling menghargai atau saling menghormati. Anak-anakku kelas 6 dalam mempelajari pelajaran pertama ini yaitu kita belajar tentang Quran surat Al-Kafirun, karena saling menghargai, saling menghormati ini ada kaitannya dengan Quran surat Al-Kafirun. Baiklah, yang pertama adalah Quran surat Al-Kafirun. 1. Sekilas tentang surat Al-Kafirun. Pak Guru jelaskan sekilas tentang surat Al-Kafirun. Nah, surat Al-Kafirun ini anak-anak adalah surat yang ke-109, diturunkan di kota Mekah sehingga surat Al-Kafirun disebut surat Makiyah, ya kan? Adapun ini terdiri daripada 6 ayat. Surat Al-Kafirun diambil dari ayat pertama yaitu kafir, yang artinya orang-orang kafir, ya. Baiklah, adapun asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya surat Al-Kafirun adalah pada saat itu orang-orang kafir mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta beliau mengikuti kepercayaan nenek moyang, yaitu menyembah berhala Mana, Lata, Uzza dan Habal selama 1 tahun. Setelah itu barulah mereka orang-orang kafir akan mengikuti agama Islam selama 1 tahun. Maka ini ditentang atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara menurunkan Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Ya kan? Maka pupuslah harapan orang-orang kafir pada saat itu untuk mengajak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyembah berhala-berhala mereka selama 1 tahun. Itu tadi sekilas tentang Quran surat Al-Kafirun. Nah, selanjutnya adalah cara membaca surat Al-Kafirun. Nah, cara membaca surat Al-Kafirun ini anak-anak kalian sudah kelas 6 tentunya tahu apa yang tata cara membaca Al-Quran, yaitu dengan tartil. Apa sih tartil? Tartil itu sesuai makhrajnya, sesuai panjang pendeknya, dan juga sesuai ilmu tajwidnya. Apa sih makhraj, Pak? Makhraj itu adalah tempat keluarnya huruf. Panjang pendeknya itu adalah kayak matnya. Ketika dibaca panjang ya panjang, ketika dibaca pendek ya pendek. Tajwidnya pun juga demikian, kita harus mengetahui atau harus mengenal daripada ilmu tajwid yang terkandung dalam surat Al-Kafirun. Nah, karena kalian itu masih sekolah dasar, maka yang perlu kita pelajari dalam surat Al-Kafirun ini adalah dasar-dasar saja, yaitu ilmu tajwid yang dasarnya saja. Baiklah, apa yang perlu kita pelajari tajwid ini? Coba kalian perhatikan, yaitu tentang harokat. Yang pertama di sini yang dibahas adalah harokat. Ya kan, ada harokat fathah, kasroh, domah. Fathah berbunyi A, kasroh berbunyi I, dan domah berbunyi U. Dan juga
ada kasroh tain, yaitu fathah tain, kasroh tain, dan domah tain. Kasroh fathah tain berbunyi an, kasroh tain berbunyi in, dan domah tain berbunyi un. Selanjutnya yang dibahas di sini adalah diperhatikan. Baiklah, sebelum kita masuk ilmu tajwidnya, mari kita baca bersama-sama surat Al-Kafirun dengan tartil. Ya, kita awali dengan bacaan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidun ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Setelah diperhatikan, kita belajar dasar-dasar saja. Yang pertama ayat 1. Qul ya ayyuhal kafirun. Kok dibaca kul bukan kule, atau biasanya anak-anak itu baca kule au, itu salah ya. Kenapa? Karena di situ ada yang namanya lam takrif komariyah, yaitu apabila ada lam bertemu dengan huruf komariyah. Itu terlalu tinggi ya. Kita bahas yang selanjutnya adalah ya ayyuhal kafirun, itu sama, yaitu apabila ada lam mati, ya kan? Disebut al-takrif. Nah, al-takrif ini atau lam takrif ini dibagi menjadi dua. Yang pertama disebut komariyah, yang kedua disebut samsiah. Nah, komariyah ini, anak-anak diperhatikan, komariyah ini berarti rembulan. Samsiah berarti matahari. Kenapa dinamakan komariyah, dinamakan samsiah? Dinamakan komariyah yaitu karena rembulan itu dapat dilihat, artinya huruf al-nya masih dapat dibaca. Contohnya, Qul ya ayyuhal kafirun hal. Nah, lamnya kan masih terbaca. Ya, seperti itu contohnya yang ini. Di ayat pertama ini adalah al-ta'rif. Ini huruf komariyah. Nah, lamnya ini disebut al-ta'rif, kafnya ini disebut huruf komariyah. Ya ayyuhal kafirun. Ya seperti itu kan? Hal kafirun. Nah, ini disebut al-ta'rif komariyah. Terus contoh daripada samsiah diartikan matahari. Nah, matahari itu kan silau, artinya tidak dapat dilihat. Nah, apabila ada al-ta'rif bertemu dengan huruf syamsiah, maka al-ta'rifnya atau lam matinya ini dianggap tidak ada. Ya, contohnya mana? Contohnya ada di kalimat lain, misalkan Pak Guru kasih gasan apa? Pak Guru carikan contohnya. Contohnya adalah, nah, ini contohnya. Nah, contohnya adalah minadh-dhalimin. Ini sebenarnya kan tulisannya seperti ini. Nah, sebenarnya contohnya ya apa katanya sebenarnya adalah minadh-dhalimin, yaitu sebagian daripada orang-orang yang dolim itu artinya. Tetapi karena ini adalah huruf samsiah, maka lamnya dianggap tidak ada, maka dibaca minadh-dhalimin. Paham anak-anak tentang al-ta'rif? Kemudian kita lanjutkan yang ayat kedua. Baik, kita terus dulu. Ayat kedua berbunyi la a'budu ma
tobi ini hurufnya ada berapa? Hurufnya itu ada 3. Yang pertama yaitu hamzah, kedua adalah ya, ketiga adalah waw. Nah, hamzah ini adalah apabila bertemu dengan fathah. Bertemu dengan fathah, ya ini bertemu dengan kasroh, sedangkan waw bertemu dengan domah. Nah, apabila ada fathah bertemu dengan hamzah, maka disebut mad tabi'i. Dibaca panjang sepanjang 2 harokat. Ya. Kalau ya, yaitu apabila ada kasroh bertemu dengan huruf ya sama, maka dibaca mad tabi'i. Yang ketiga adalah apabila ada domah bertemu dengan waw mati, maka juga sama dibaca mad tabi'i. Kemudian di ayat ketiga wala antum abiduna ma a'bud. Nah, yang kita bahas adalah antum abiduna ma a'bud, yaitu ikhfa bacaan ikhfa hakiki. Nah, apa sih ikhfa hakiki ini? Ikhfa hakiki adalah apabila ada nun mati atau tanwin, ya, nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf ikhfa. Huruf ikhfa ini ada berapa anaknya jumlahnya? Huruf ikhfa ada 15. Apa saja? Yang pertama ta, jim, hamza, dal, zai, shin, shin, sod, dot, ya. Kemudian qaf, dot, fa, qaf dan kaf. Balik ya. Apalah, yang penting kalian mengerti. Huruf ikhfa itu ada 15. Ta, jim, dal, zai, sin, shin, sod, dot, ba, qaf, ikhfa, qaf dan kaf. Ada 15. Cara membacanya yaitu suaranya nun mati. Nah, suaranya nun mati atau suara tanwin diganti dengan suara ang. Nah, ini gampangnya. Padahal ini sebenarnya kurang tepat ya. Suara nun mati atau tanwin diganti suara ang. Nah, sebenarnya yang diganti dengan suara ang ini apabila ada nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf ini loh. Nah, kalau bertemu dengan huruf fa, qaf dan kaf, maka benar-benar diganti dengan suara ang. Min kulli, minkum, min faiz, seperti itu. Tetapi kalau selain kaf, qaf dan fa, sebenarnya bukan dibaca ang, tetapi dibaca samar. Contohnya wala antum, bukan wala antum, tapi wala antum. Nah, seperti itu. Nah, ikhfa ini berarti samar, hakiki berarti sebenar-benarnya. Maka harus benar-benar dibaca samar. Makanya kalau dibaca eng aja, contohnya min syarri. Nah, itu sebenarnya salah sebenarnya. Tetapi karena kita masih kelas 6 belajar dasar, tidak apa-apalah, nanti semoga kalian dapat memperbaiki di jenjang yang lebih tinggi. Maka suaranya nun mati atau tanwin diganti dengan suara ang. Ini dasar saja ya. Contohnya min kulli, ya. Min syarri. Nah, seperti itu. Cara membacanya seperti tersebut, yaitu suara nun mati atau tanwin diganti dengan suara ang. Kemudian, nah ini paham anak? Paham sampai sini? Kalau sudah paham, aku hapus, kita lanjutkan.
pada ayat berikutnya, wala ana abidum ma abattu. Nah, diperhatikan abidum ma. Nah, itu adalah bacaan idgham biguna. Nah, selanjutnya adalah disebut idgham biguna. Nah, apa sih yang dimaksud idgham biguna? Idgham biguna adalah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf guna, bertemu dengan guna. Ada berapa huruf guna? Ya, huruf guna ada 4, yaitu nun, mim, waw, dan ya. Nah, huruf biguna itu ada 4, yaitu nun, mim, waw, dan ya. Nah, berarti apabila ada nun mati atau tanwin, nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, waw, maka suaranya nun mati atau tanwin itu hilang masuk ke dalam huruf ya, nun, mim, waw dengan keadaan berdengung. Contohnya abidum, ya kan? Contoh, enggak? Nah, abidum. Nah, dengan cara mendengung, ditekan 2 harokat dengan cara mendengung. Abidum ma, boleh abidum ma, itu berarti dibaca jelas, bacanya abidum ma a'bud, seperti itu. Ya, paham anak? Untuk idgham biguna. Nah, kemudian yang terdapat dalam ayat kelima, wala antum abiduna ma a'bud, sama seperti tadi ayat ketiga, yaitu ikhfa hakiki, yaitu di situ ada nun mati yang bertemu dengan tak. Nah, di ayat kelima itu nun mati bertemu dengan tak. Maka dibaca apa tadi yang di atas? Ikhfa hakiki, yaitu suara nun mati diganti dengan suara ang. Wala ang kan sudah enak sebenarnya. Sebenarnya kalau bacanya wala antum abiduna ma a'bud, ya, antum. Nah, yang ang itu hanya fa, qaf, dan kaf. Yang terakhir ayat ke-6, lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Di situ ada kum dan kum. Kum dan kum. Itu bacaan apa Pak? Kum. Ya. Nah, ada lakum dinukum waliyadin. Ada 2 kum. Nah, di situ bacaan ilmu tajwidnya disebut yang namanya mim mati. Nah, mim mati atau mim sukun. Mim sukun ini ada yang namanya idgham mimi. Idgham mimi, ya. Ada yang disebut idgham misli. Ada yang disebut idhar safawi. Nah, mim sukun, hukum mim sukun ini ada yang disebut idgham mimi, idgham misli, dan idhar safawi. Nah, pada ayat ke-6 itu lakum dinukum waliyadin, itu masuk ranah yang ketiga, yaitu idhar safawi. Apa yang dimaksud idhar safawi? Idhar safawi adalah apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf selain mim dan selain ba. Nah, berarti nun sukun bertemu huruf selain mim dan selain ba, berarti disebut idhar safawi. Idhar itu berarti jelas, safawi berarti bibir, ya. Contohnya seperti ayat ke-6, lakum dinukum waliyadin. Enggak boleh dibaca lakum dinukum waliyadin.
ya, harus jelas idharnya, tapi tidak mengurangi mimnya atau tidak mengurangi safawinya. Lakum dinukum waliyadin. Kalau dibaca lakum dinukum waliyadin itu salah. Baiklah, penjelasan tentang tajwid yang ada dalam surat Al-Kafirun. Ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak pertanyaan, Pak Guru harap apa yang sudah Pak Guru sampaikan itu ilmu tajwid dasarnya dapat kalian pahami dengan baik. Pak Guru lanjutkan nanti di video kedua.